Halo, apa Oke, kabar? aku Ini. baik, sehat. Kenalin aku Doi dari Phoenix Radio Bali. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? Boleh, boleh. Hai Doi, Boleh. apa kabar? Ya, sambil nunggu Prilly, gue penasaran Mas. Heeh. Kalau ngomongin tentang Mas Andi Rianto, udah nggak perlu diraguin lagi. Udah dari dulu kiprahnya di musik Nah, dan banyak posisi yang udah diajak kerjasama. Yang aku penasaran adalah bagaimana sebenarnya Mas Andi Rianto itu bisa kenal sama Prilly atau Prilly kenal sama Mas Andi Rianto awalnya sebelum mhm. project ini. Oke, awalnya itu di tahun ini 2018 deh, 2018. Waktu itu saya mengerjakan sebuah film, saya menjadi Mhm. music directornya. Sorry itu ada Mbak Ayu Saras, ini Putri Indonesia. Apa kabar? Oh, oke. Dia lagi nonton juga dari Bali tuh Mudah-mudahan dia. sehat. Iya, betul Ah, betul betul. Udah Oke. cantik, pinter lagi. Ah, Lanjut. Oke, oke. Di 2018 saya menjadi music director filmnya Prilly waktu itu. Kemudian akhirnya berkawan, berteman, semakin dekat dan akhirnya kita jadi deket banget gitu loh. Jadi yang benar-benar ya sering jalan bareng, kemudian sering telepon-teleponan curhat dan Prilly itu seorang yang memiliki banyak sekali kisah hidup dan dia juga orangnya seperti sponge ya, kayak dia menyerap itu semua cerita-cerita orang-orang sekelilingnya, jadi dia emang banyak sekali cerita Mhm. sehingga akhirnya saya bilang, Pril, cerita-cerita kamu kan banyak dan bagus-bagus, so why don't we turn that into a song, jadi sebuah karya gitu ya, dan akhirnya terjadilah lagu Apa Lagi. Oke, berarti kalau ngomongin apa lagi, kan kenal dari Ya, 2018. Apalagi sendiri tuh ya, kayak baru pertama. Mas, gua ada ide nih kayak relate banget sama percintaan segala macam. Itu tahun berapa? Awalnya banget. Curhat. sebenarnya tahun lalu ya, di penghujung tahun, Prilly main ke tempat Mhm. saya. Memang sering main, terus dia ngobrol-ngobrol Mhm. sendiri gitu, ngobrol sendiri terus sampai sekitar 1,5 jam, kemudian Mhm. lagi dia ngobrol, aku main-main piano, terus nih udah jadi lagunya Mhm. April gitu kan, cepet banget mas, Oke. ya gitu. Terus aku bilang ini lagunya, pas dia gini, pas dia Mhm. bagian chorusnya, Oh, haruskah aku? dia langsung ada, haruskah aku terus Oh. bertahan. Nah, dia langsung ada liriknya itu gitu. Mhm. Mhm. Kemudian akhirnya kira-kira judulnya apa ya mas? Terus aku bilang, kayaknya judulnya Mhm. yang paling benar apalagi gitu, karena apalagi yang harus Oke. kulakukan tuh. Mhm. Nah, setelah kita selesai nih di tempat saya, akhirnya saya kasih PR sama dia untuk melanjutkan liriknya dan akhirnya Oke. dia menyelesaikan liriknya. Kita nggak bisa Oke. undang Jadi dia ya? Bisa bertiga nggak sih? dia bisa bertiga Bisa. harusnya. Tapi dia Ah. belum join. Belum ada tuh, belum ada. Oh, oke, oke, oke. Iya, karena gue masih nunggu juga sama dia karena biar lebih seru ceritanya. Gue tuh pengen Ah, ah. tahu seperti apa sih dia. Kalau kalau dilihat di media atau di beberapa acara, dia tuh petakilan. Gue penasaran seperti apa sosok Prilly mencurahkan tentang isi hatinya, kegalauannya. Karena kalau ngomongin lagu ini kan lagu dalam banget ya. Kalau menurut versi aku nih, Hmm, lo suka sama orang, tapi orang itu ternyata masih memikirkan yang lainnya. Makanya haruskah iya. aku bla 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 bla. Seperti apa waktu itu Hmm. dia cerita ketika cerita sama Mas Andrianto? Lebih petakilan dari petakilan. Jadi petakilan. Oh, oke oke. Lebih petakilan dari petakilan. Wow. Oke, bisa dibayangkan. Coba Udah cek. pokoknya Prilly. rame. Oke, belum. Prilly belum join sama kita ya. Oke, lanjut Mas. Seperti lebih petakilan dari petakilan. Lanjut. Coba aku tanya deh dia. Boleh. Ditunggu. Oke. Coba di chat dulu. Prilly, ayolah kita join. Gue penasaran karena tadi Mas Andi sempat bilang adalah lebih petakilan daripada petakilan ceritanya. Mm-mm. Gue Biar penasaran dia gitu. dia deng biar dia denger dong komen aku. Iya Kan nggak seru kok harusnya. dia nggak dengar. Hah? Benar-benar. Harusnya sih begitu ya. Oh, ada Oke. Mas Okta Merah Putih. Aduh, ini Mas Okta Halo nih Mas yang selalu Okta. bantuin kita konser. Dia tuh selalu buat konser aku, terus konser banyak Oke. orang, konsernya banyak-banyak banget deh, segala macem. Oke. Lanjut Baik. aja Mas. Gitu. Ya. Pada penasaran juga soalnya. Oke, saat itu Ya, dia cerita cukup menggebu-gebu gitu ya. Tapi iya dia selalu menggebu-gebu. Eh, ya
Amang sih, maksudnya dia tuh orangnya sangat berapi-api kalau cerita gitu ya, dan itu buat saya juga kayak fuel, kayak bahan bakar untuk membuat melodi, dan jadinya cepet gitu. Oke. Oke, gini. Kemudian akhirnya di saat dia tempat saya itu juga, saya juga, April ini gimana kalau kayak ngelanjutin yang kemarin, yang kamu kemarin sama Vidi tak bisa bersama, kan ada Nicole tuh, Jeffrey Betul, Nicole. betul. Jadi kita pakai, nah kita buat itu supaya jadi ada kayak kesinambungan. Oh iya bener juga, dan akhirnya video klipnya jadi emang kayaknya seperti sambungan dari yang tak bisa bersama. Oke, Gitu. sebenarnya itu ada di list pertanyaanku berikutnya. Apakah memang ada hubungan lagu ini? Tapi Mas Andi tadi bilang adalah sebenarnya ketika Mas Andi sendiri sadar ketika dia bawain lagu sama Vidi, ini kayak cocok disambungkan dengan single apalagi kayak gitu. Berarti apalagi ini sebenarnya pas hari itu kita yang lagi membuat lagu apalagi ini, kita udah mikir jauh kan. Nanti kalau kita buat klip kayak apa ya klipnya? Terus kita pikir siapa ya kira-kira? Oh, Jeffrey Nicole aja, jadi kayak sambungan yang kemarin gitu. Oke. Tapi Gitu. secara Jadi semuanya impulsif sih. Semuanya serba impulsif. Kita juga waktu bikin lagunya juga nggak mikir yang gimana-gimana gitu. Tapi setelah lagunya selesai, setelah saya ngeliat lirik komplitnya yang luar biasa bagus menurut saya, dan akhirnya kita saat rekaman di studio musik, jadi saya bilang sama April, kayaknya nih sayang kalau begini aja, pakein orkestra ya, full orkestra gitu kan. Yang kalau nggak salah 60 orang gitu. Akhirnya ya udah kita pakai orkestra, dan jadilah lagu apalagi yang sudah bisa kita dengarkan. Oke, lagu yang seperti diliris di radio atau juga di platform digital. Pada awalnya dia tanpa orkestra, tapi atas saran Mas Andi sendiri. Nah, ada kesusahan nggak Mas ketika, tapi mungkin secara pertemanan kan deket banget nih, tapi secara project musik kan pasti kita beda ya, pasti berbeda. Yang mungkin agak susah ngelit Prilly seperti apa ceritanya? Harus orkestra dan segala macam. Mungkin bukan dibilang kesusahan, cuman kadang-kadang itu Prilly mungkin dia kan masih merasa gue bukan penyanyi nih, jadi kadang-kadang tuh saya harus kayak kasih assurance, kasih afirmasi ke dia bahwa enggak, you are a good singer, kamu nulis liriknya bagus, dan kamu kok menyanyinya tuh bener-bener pakai hati kamu, jadi you don't have anything to worry about gitu. Oh, sometimes dia termasuk orang yang cukup insecure dengan dirinya gitu ya? Sebagai penyanyi. Kalau yang lainnya dia nggak ada insecure sama sekali dia. Gitu. Oke, karena dinyanyi mungkin beberapa fans atau orang-orang masih ingat dengan dia actingnya gitu ya. Di acting sebenarnya dia sukses gitu. Ya dia kan suka bilang, ya kan mungkin orang mengenal aku sebagai aktris, sebagai aktor yang ya untuk acting. Gimana ya kalau aku nyanyi? Enggak, aku bilang nggak ada masalah, kamu nyanyinya bagus. Terus yang penting buat saya tuh nyanyi ya tidak melulu teknik. Buat saya nyanyi adalah sini dari hati. Kalau kamu nyanyinya dari hati, yang keluar tuh jujur, pendengar pasti bisa merasakan gitu. That's why menurut Mas Andi akhirnya kerjasama ini terjalin dan lagunya terilis. Tapi ingat gak, sampai berapa kali Mas harus ngeyakinin seorang Prilly, kamu tuh bisa nyanyi, kamu tuh bagus. Nanti karena gue nonton juga live di video.com, kalian bikin show-nya spesial, itu juga bagus gitu, konsep dan segala macamnya. Ingat gak berapa kali Mas harus meyakinkan seorang Prilly? Pasti ada deg-degannya, Mas aku deg-degan segala macam kayak gitu. Awalnya aja, tapi dia nggak yang ya tiap kali harus itu, nggak, cuman awalnya gimana Mas, aman gitu. Terus setiap sekali habis nyanyi dia nanya, Mas aman nggak, suara aku perlu diulang apa nggak? Aku bilang enggak, udah bagus. Jadi semuanya emang sebenarnya dia bagus, cuman dia harus ya. Akhirnya saya bilang, Pril kamu lihat sendiri dong dari views di YouTube yang sampai sekarang alhamdulillah udah 1 juta lebih, kemudian dari komen-komen orang gitu kan, itu kan kayaknya hampir semuanya memuji bahwa Prilly bagus gitu loh. Betul. Prilly dengan banyak followers, tapi emang benar-benar suaranya bagus gitu. Suaranya bagus, actingnya di di musik video yang bagus, jalan ceritanya musik video yang kita semua pikirin bareng-bareng itu juga bagus. Ternyata banyak bisa orang relate. Jadi memang kita semuanya blessed, we are blessed, dan kita diberkatin karena kita bisa menghasilkan karya dari hati yang ternyata disukai banyak orang.
Oke, baik. Prilly Ya, belum ya, balas ya. chat, Mas. Prilly belum balas chat. Bentar. Kita akan tersambung sama Prilly. Hai Chandra. Maaf, aku kira live Bali tuh jam 4.30. Jadi aku kayak nggak ngeliat handphone. Sorry, miscommunication. Gak apa-apa, santai. Prilly, Halo. oke. Mas Andi Rianto, Hai. tadi udah cerita banyak karena gue udah sempat ngulik seberapa petakilankah Prilly ketika cerita datang ke Mas Andi Rianto. Dia bilang adalah petakilan banget. Prilly, gue pengen tanya, seperti apa Prilly saat itu cerita ke Mas Andi tentang dibalik apa lagi? Sebenarnya aku tuh emang Mas Andi tuh sebagai tempat pertama aku cerita kalau aku lagi struggling sama percintaan aku ya. Karena aku kan gimana ya, aku tuh susah banget curhat. Tapi kalau sama Mas Andi kok live sih? Ya, bentar kita invite lagi abis Ya, ini. Coba Mas Andi live. Cuma kalau Ya. sama Mas Abis Andi, ini aku invite. kalau sama Mas Andi aku tuh langsung dapet solusi yang menurut aku sangat berarti gitu, bisa aku lakuin dan bisa aku pertimbangkan gitu, karena mungkin Mas Andi kan jauh lebih dewasa dari aku dan udah banyak pengalaman dan dia kan bisa melihat dari perspektif cowok juga kan, kalau cowok ngelakuin itu kenapa, jadi Mas Andi itu sebagai orang pertama deh pokoknya. Nah pas aku curhat sampai akhirnya jadi lagu apa lagi, itu tuh sesimpel aku telepon Mas Andi. Terus aku bilang, Mas ada di apartemen nggak? Karena kan Mas Andi kan sibuk banget nih jadwalnya ya guys. Jadi aku Masa? jadi aku kayak Mas Andi tidak boleh pembelaan dulu ya. iya nggak boleh Oke. Mas Andi. Terus Oke. apa namanya, Mas, aku ke apartemen Mas ya, ada yang perlu aku ceritain banget nih. Terus aku langsung saat itu juga, detik itu juga ke apartemen Mas Andi. Habis itu curhatnya panjang lebar, kenapa sih kayak gini, kenapa sih gini. Terus sambil mendengarkan curhatan aku, Mas Andi yang sangat jenius ini jarinya sambil nyentuh piano, jadi nada tiba-tiba gitu. Terus tiba-tiba kayaknya lucu deh kalau cerita kamu dijadiin lagu. Aku kaget kan, jadiin lagu, iya nih udah jadi nadanya. Jadi aku kayak oh my god, secepat itu ya. Ini adalah keuntungan aku, betapa lakinya aku berteman sama Mas Andi gitu. Jadi Betul. curhatan aku bisa jadi karya. Nah, curhatan tadi Mas Andi bilang baru main piano ketemu sama haruskah aku bla bla, baru ketemu di situ. Akhirnya kamu membuat versi full liriknya. Kau butuh waktu berapa lama? Pokoknya aku inget banget di saat itu kita pokoknya lanjutin curhatan kita. Habis itu aku pulang ke rumah, aku dengerin lagi nadanya, terus aku langsung tulis tuh. Ini nggak nyampe 15 menit deh. Terus aku langsung kirimin ke Mas Andi lagi gitu. Mas, ini gimana liriknya? Oke gak buat verse-nya? Oh, oke gitu. Akhirnya sebentar banget deh malah. Oke, hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit ya. Nah, yang bikin menarik adalah ini lagu bercerita tentang lo suka sama orang, tapi orang itu adalah hatinya masih suka kelayapan ke masa lalunya. Apakah seorang Prilly Latukonsina memang pernah ada di fase itu? Serelate itukah kamu sama lagu ini? Justru aku sangat relate gitu, karena aku sering banget deket sama orang yang secara nggak sengaja atau mungkin sengaja itu ngomongin mantannya gitu. Oh wow. Yes, tapi dan ngomongin mantannya itu lumayan agak detail ya guys. Jadi kayak saya kan jadi males gitu. Saya kan jadi males kayak Detailnya kayak apa sih? Nah, kayaknya nggak perlu dijelasin di sini. Detailnya tuh kayak sesimpel kayak ya aku pernah ke situ sama mantan aku gitu. Dan aku tuh tipe yang mungkin bisa dibilang cemburuan atau gimana ya. Aku langsung nggak mau ke tempat itu pokoknya. Aku langsung nggak mau ke tempat itu. Itu bukan cemburuan tapi realistis. Maksudnya ngapain juga lo bahas orang lain ketika lo sama gua kan? Iya, Kan harusnya kayak gitu. Iya. Oke, berarti hal-hal misal sederhana seperti itu pun pernah kejadian sama seorang Prilly. Nah, Prilly, kalau gue lihat di media atau sosial media, lo petakilan, lo pecicilan, tapi ketika masuk di lagu ini, lo beda. Dan tadi gue sempat tanya sama Mas Andi Rianto, ada semacam rasa ragu ketika lo take vokal untuk lagu ini atau produksi lagu ini, karena lo ngerasa, aduh, gue bisa nggak ya, gue cocok. Emang kenapa lo mikir sampai sejauh itu gitu? Aku tuh overthinking banget sama semua hal gitu.
karena aku selalu berusaha banget pengen ngasih yang terbaik, nggak mau ngecewain orang lain, dan aku nggak mau melakukan sesuatu yang aku nggak bisa maksimal 100% gitu. Nah terus kan aku kan selama ini lebih fokus di film, di series gitu, dan aku udah cukup pede untuk melakukan acting di depan kamera gitu, tidak pernah ada masalah gitu. Tapi di nyanyi kan sangat baru ya, maksudnya baru lah gitu, dan aku juga demam panggung gitu. Jadi aku kira aku bisa gak ya 100% maksimal di nyanyi, aku bakalan ngecewain orang gak ya, aku bisa nyanyiin lagu ini dengan baik gak ya. Jadinya tuh pas take vokal, aku kayak, bagus gak sih suara aku nyanyi lagu ini, bisa gak sih, cocok gak sih suara aku nyanyi lagu ini gitu. Oke, kita ke take vokal. Mas Andi Rianto, jujur, ketika take vokal pertama, seperti apa Prilly? Aku sih waktu itu lagi makan ya, jadi nggak dengar. Bentar, ini kerjaan kalian emang makan terus atau karena saking happy-nya? Makan. Sangat guys, aku telat ke live ini gara-gara aku lagi makan. Oke. Tuh kan. Oke, gimana Mas Andi? Waktu Prilly, even dari waktu kita workshop aja, Prilly udah nyanyiin, aku udah suka cara dia nyanyiin, karena emang aku udah tahu karakter vokalnya, dan ketika kita masuk studio juga udah bagus nyanyinya. Cuman kita cari yang terbaik aja, jadi kita memang ada beberapa take, kita pilih nanti yang terbaik, tapi emang udah nggak ada masalah. Dan tapi emang si Prilly kan masih ya, karena ya saya ngerti lah, kadang-kadang dia bilang gimana ya, bagus nggak ntar orang-orang gimana ya dengar suaraku ya gitu kan. Bagus Pril, bagus, tenang aja, tenang gitu kan. Malah saking bagusnya akhirnya saya bilang, Pril ini kayaknya nggak bisa kita pakai sequencer aja, MIDI sequencer, kita harus benar-benar pakai real orchestra nih di sini. Dan kalau akhirnya terwujud dan saya selalu bilang sama Pril, kalau kamu sama lagunya nggak bagus, aku nggak mau ada namaku di sini ya. Wow. Luar biasa. Ya kan? Wow, luar biasa. Loh. Nah, Mas Andi Rianto, banyak musisi solois yang pengen kerja dengan Mas Andi Rianto. Tadi bilang seperti itu. Kalau lo nggak bisa maksimal, jangan kasih title. Prilly, gimana perasaannya bisa bekerja sama dengan Mas Andi Rianto yang di dunia musik, wow, sudah tidak bisa diragukan lagi? Gila, aku kaget banget sih, karena aku termasuk I'm a big fan of Mas Andi. Aku nonton konsernya Mas Andi yang Magenta Orchestra, terus juga aku dengerin terus karya-karyanya Mas Andi. Apalagi terakhir kan sebelum sama aku, Mas Andi berkolaborasi sama Raisa yang memang udah dari awal emang he's a really really good and great singer. Lagunya juga yang legend banget gitu kan. Terus pas aku lagi curhat-curhatan dan jadi lagu, aku kaget Mas Andi bilang, nanti tulis Prilly Latuconsina dan Andi Rianto ya. Aku tuh kaget karena kayak yang bener nih Mas Andi Rianto mau gitu loh. Oke. Tapi dari Raisa terus ke aku gitu. Yang bener-bener masih newbie gitu. Tapi karena dukungan dari Mas Andi lah yang ngebuat aku tuh terus semangat, dan aku selalu berdoa dan bersyukur sama Tuhan bisa dipertemukan sama Mas Andi, dan bahkan kita bukan cuma sekedar partner kerja, tapi we're best friend gitu. Oke, tapi yang bikin menarik adalah ketika gue lihat komen di channel YouTube, tidak banyak yang misalkan hate comment atau membandingkan, justru adalah mengappreciate project ini. Tapi yang bikin gue penasaran, seberapa deg-degan Prilly Latuconsina ketika posting, karena tadi juga lo sempat cerita sebelumnya dia bahasa kalbu sama Raisa cuy gitu, kayak bikin sekarang sama gue gitu. Seperti apa gambaran perasaan lo H-1 jam lo bakal upload project ini sih? Gila, aku ya sampai sempet sakit. Serius? Aku tuh kan lagi di Jogja posisinya kan. Terus aku tuh saking stresnya mikirin rilis. Sebenarnya semua udah siap, konten udah siap, apa udah siap. Terus pada saat itu pokoknya udah siap deh semuanya, tinggal posting doang. Tapi mungkin karena aku kepikiran dan aku yang kayak aduh gimana nih. Aku tuh sampai sakit, sampai aku panik kan, aku sakit karena takutnya nggak bisa perform kan. Di tanggal 29 nih aku ada live performance untuk acara cerita apa lagi itu. Terus akhirnya aku kayak udah minum segala macem, udah ke dokter, udah sampai infus apa segala macem. Terus pas release day aku sembuh. Jadi pas release day aku pulang ke Jakarta.
Jadi pas rilis day aku pulang ke Jakarta, terus aku JR sama Mas Andi, aku ketemu sama Mas Andi, kita tiup lilin bareng karena aku suka selebrasi kebahagiaan kan. Tiba-tiba seketika saat itu juga aku sembuh. Aku yang tadinya pilek berat, pilek batuk berat, aku sembuh. Enggak, yang tadinya radang tenggorokan aku sembuh. Yang tadinya aku demam, aku nggak demam lagi. Terus itu artinya kamu bahagia tuh. Artinya aku bahagia banget rilis day itu, apalagi pas rilis day pas kita lagi udah up di YouTube, tim aku tuh yang kabarin terus, Pril udah 100.000 kayak gitu. Tiba-tiba besok paginya, Pril kita trending, baru sehari kita udah masuk 20 besar. Itu yang ngebuat aku jadi kayak, hah? Serius nih, dan akhirnya ngebuat aku semangat terus. Akhirnya pas seminggu, Pril kita udah 1 juta view, jadi kayak seneng banget gitu. Betul, keren sih. Di YouTube juga oke, udah 1 juta lebih. Di video.com juga gue sempat ngeliat itu juga sukses acara kalian. Walaupun seperti sekarang maksudnya gak ada penonton segala macem. Di situ ada Mas Andi Rianto, ada Vidi juga. Itu juga aku bilang keren sih. Nah, yang bikin aku penasaran juga ketika gue nonton apa lagi, ini di luar dari cerita. Tadi cerita kita ngebahas. Ini video klip tone warna, gue ngerasa agak sedikit jadul. Yes. Yang dari tadi gue tanya produser gue, lo perhatiin baik-baik deh, ini tone warna Jeffrey Nicole nggak mungkin mukanya kayak gini, Prilly itu nggak kayak gini gitu ya. Di luar dari brand-brand sponsor Anda yang muncul ya, kenapa tone warnanya? Kenapa tone warna yang dipilih seperti itu adalah ini loh brandnya? Iya kan, masa tuh kan? Kalau beberapa orang yang nggak ngeh, mungkin itu kayak soft ad banget menurutku, bagus gitu, aku appreciate. Tapi kalau yang tahu ya udahlah, gue lebih penasaran tone warnanya begini, terus model kan ada apa dengan video? Kenapa tone-nya agak jadul? Apakah ada sesuatu? Sebenarnya I'm a big fan of 500 Days of Summer. Aku aku suka banget sama 500 Days of Summer. Jadi pas sutradaranya grading warna, bahkan pas kita syuting video klipnya aku bilang, aku mau looknya kayak 500 Days of Summer. Dan karakter Summer itu kan dia suka pakai dress-dress jadul, di poni, kayak gitu kan. Kira aku pengen looknya tuh kayak gitu. Dan aku suka banget sama vintage, barang vintage, terus look vintage. Aku suka banget gitu. Jadi ya karena di sini juga bisa dibilang ini project yang aku take care sendiri. Jadi kayak aku bebas menentukan gitu mau kayak gimana looknya, dan Mas Andi juga setuju. Terus ya udah deh, akhirnya aku memilih tone warnanya kayak gitu karena aku jatuh cinta banget sama film 500 Days of Summer. Jadi terinspirasi dari situ. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak, aku sudah ketemu jawabannya. Iya. Makanya gue bilang akhirnya terjawab dan gue bisa tidur nyenyak saat ini. Baik. Aku suka banget sutradaranya sama hebat. Summer gitu. Aku suka banget sama karakter Summer karena ya dia tuh bukan karakter cewek yang lemah gitu kan di filmnya. Jadi kenapa aku pengen looknya kayak gitu, karena aku juga suka sama karakter Summer, dimana walaupun kita nggak ujung-ujungnya sama orang lain, ujung-ujungnya kita nggak happy ending, tapi bukan berarti kita harus jadi cewek yang cengeng gitu. Oke, kelihatan. Mas Andi Rianto kalau ngelihat video klip ini mungkin agak flashback ke zaman Mas Andi Rianto. Apa pendapat Anda, Pak? Model jas kayak gitu. Enggak, karena memang saya percaya sekali sama visi dari sutradaranya. Sutradaranya namanya Imaji Ramadan, dia baru umur 16 tahun. Yes. Dan sebenarnya ini adalah kali kedua dia bekerja sama untuk video klip saya karena sebelumnya dia membuat video klip Tak Berhentinya Kevin Bidaya. Itu kita juga waktu itu buatnya lagi zaman pandemi, dan si anak umur 16 dan teman-teman yang masih berusia 15-16 tahun tuh bisa buat video sebagus itu. Akhirnya saya kasih tahu ke Prilly ini ada anak umur 16 tahun, dan ternyata si Imaji ini udah kenal juga ya sama Prilly ya. Iya, jadi Imaji itu dulu waktu dia masih kecil banget, dia pernah datang ke lokasi syuting aku karena papahnya dia juga menyutradarai salah satu web series yang aku mainin waktu itu. Jadi aku tuh kenal dia, hah, Imaji yang anak kecil itu? Iya, sekarang udah gede, sekarang udah lebih tinggi dari aku gitu. Udah gede gimana, Mas? Bukan masih 16 tahun? Iya, masih 16 tahun, tapi gila bagus banget. Akhirnya aku pengen Imaji aja yang direct karena aku juga pengen ngasih, aku tuh suka banget sama anak-anak muda yang punya talent dan pengen mulai dari nol gitu. Misalnya posisinya kan Imaji itu bapaknya udah berpengalaman banget di entertainment industry, tapi dia tidak memanfaatkan posisi ayahnya. Dia tetap usaha sendiri dari nol gitu, benar-benar take care of everything. Aku suka banget sama tipe-tipe anak yang kerja keras begitu dan tidak memanfaatkan posisi ayahnya.
dia tetap mau berkarya sendiri, bekerja sendiri. Akhirnya kenapa enggak aku kasih kesempatan untuk dia berkarya di lagu apa lagi ini, dan ternyata gila banyak banget yang suka sama video klipnya juga kan. Betul. Dan ya saking banyak yang suka, mereka pada minta series karena dia ngerasa antara lagu yang sebelum ini lo rilis adalah bareng sama Vidi, dirasa nyambung dengan single apa lagi. Kak, bikin dong series movie, klip dan segala macam. Pasti gue yakin lo baca dong. Baca. Dan jiwa-jiwa produser saya ini langsung meronta-ronta. Nah, mungkin kira-kira ada Pak Ari sama Nicole ya. Nah, selain itu juga mungkin nggak ya ini akan menjadi sebuah project lagi yang bisa kita share dan menjadi kabar bagus buat teman-teman yang join atau juga yang menikmati karya-karya kamu dan juga Mas Andi Rianto. Kebetulan aku tuh sekarang kan juga bekerja di belakang layar. Aku baru aja memproduseri film pertamaku yang nanti akan tayang tahun ini. So, dengan aku fokus di belakang layar as a producer, tidak ada yang tidak mungkin. Wow, luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Jadi kalau yang join, yang penasaran juga, yang nanya di komen YouTube, daripada lo sibuk ngabisin waktu untuk nanya, mending lo nonton aja atau streaming. Tapi jawaban atau clue-nya adalah tidak ada yang tidak mungkin. Project ini bisa menjadi project besar. Nah, kalau ngomongin project ini, dari sekian banyak, aku sedikit flashback ke lagu dari awalnya kurasa yakin bisa membuat mencinta sampai dengan haruskah aku terus bertahan segala macam. Di part mana lo membutuhkan waktu paling lama untuk take vokal, atau juga proses yang kayaknya gue harus ulang di sini karena gue ngerasa ini kurang gitu. First pertama awalnya kurasa yakin. Oh, why? Karena aku tuh emang punya problem kalau nyanyi pertama di verse pertama tuh agak bingung mau kayak gimana dibikinnya dan gimana masuknya dan harus kayak gimana moodnya. Jadi perlu vocal coach yang emang bisa arahin aku dan masukin rasanya gitu ke aku gitu loh. Akhirnya ada 2 vocal director, Kak Bowo sama Kak Barsena gitu. Mereka berdua sama benar-benar bisa ngebuat aku akhirnya tahu emosinya di sini. Gue punya pasangan, gue yakin sama pasangan gue, penuh harapan. Dan aku mikirnya karena aku duluan di acting jadi lebih gampang untuk aku pakai metode di saat aku acting gitu. Anggap aja gue acting tapi ada nadanya gitu. Jadi jadi kayak pas nyanyi tuh aku nganggapnya kayak aku ada di sebuah adegan tapi bedanya dialognya pakai nada gitu. Makanya kan nyanyinya tuh bener-bener very light gitu kan, kayak ngomong aja. Banget karena gue ngerasa boleh gue apresiasi nggak di single ini bukan aku tidak suka single kamu sebelumnya, cuman gue ngerasa Prilly banget adalah di lagu ini. Gue ngerasa kayak karakter vokal lo keluar dan mungkin karena cerita lagunya dan pertemanan kamu yang baik sama Mas Andi Rianto, kamu punya tim yang sangat bagus juga untuk ngegarap klipnya dan aku apresiasi untuk single ini. Gue bilang lo berhasil sih. Thank you so much. Terima kasih. Aduh, it means a lot banget loh. Ngebuat aku jadi makin semangat loh. Serius. Ini bucin berakhir karya ya. Iya, luka berakhir karya Mas. Nah itu dia, luka. Luka berakhir karya. Oke. Baik. Karena Prilly, luka harus berduka. Nah itu setuju. Lo sering banget ngasih quotes macam itu waktu di video.com juga cerita bahwa tidak semua menjadi duka dan segala macamnya. Untuk orang-orang yang ngerasa relate atau pernah ada di posisi suka sama orang tapi mantannya masih mikirin yang lain, apa yang ingin lo sampaikan buat fans lo yang masih ABG bahkan yang sudah dewasa? Gini, aku ngerti banget ya, perempuan itu nggak bisa dibandingin mau sama mantan kek, mau sama siapapun itu kek, temen kek, kita tuh nggak bisa dibandingin karena kita pasti langsung insecure. Kenapa ya cowok ini ngebandingin gue? Apakah gue kurang cantik? Apakah gue kurang baik? Apakah gue kalah fisik, kalah ini, kalah materi segala macam? Tapi aku cuma mau bilang, cowok yang bandingin kita sama cewek lain itu bukan berarti kita nggak lebih baik daripada cewek itu, tapi salahnya di dia. Mungkin dia yang emang nggak siap membangun masa depan atau fokus ke depan gitu. Dia yang nggak bisa menghargai orang yang lagi ada sama dia, jadi dia tetap ngebanding-bandingin sama orang yang nggak ada gitu. Jadi it's not our fault, dan bukan salah kita dan bukan berarti kita nggak lebih baik gitu. Jadi ya santai aja kalau misalnya ada yang banding-bandingin kalian gitu ya. Mendingan ya udahin aja, cari orang yang nggak ngelihat orang lain tapi ngelihatnya ke kalian, fokusnya ke kalian gitu, karena kita semua pantas mendapatkan cinta yang layak kok. Oke, kita pantas mendapatkan cinta yang layak. Jadi fansnya Prilly, kita doain kamu dapat yang layak ya.
Udah yang doain dulu-dulu aku udah juga lupain ya. aja. Aku dapet Pasti yang dong. banyak banget ya. Mas Andi Rianto, apalagi Iya. project seperti aku. Pertanyaan yang sama ke Prilly. Apa yang ingin Mas Andi sampaikan lewat karya ini? Buat plus juga buat teman-teman yang seperti Prilly tadi kadang ngerasa insecure, gue nggak mampu nyanyi, gue kurang. Apa yang ingin Mas yakinkan kepada anak-anak muda? Ayo gali dong potensi yang ada di dalam diri lo gitu. As a senior. Sebenarnya intinya adalah yang tadi sebetulnya saya udah berkali-kali bilang ya, bahwa when you do something, you have to do everything you do with your heart gitu. Kayak Prilly gitu ya. Dia tahu nih, dia emang dikenal sebagai aktris dulunya kan. Tapi dia memang suka menyanyi, dia bisa buat lirik, akhirnya semua dilakuin dengan hatinya, dengan sepenuh hati. Dan hasilnya itu bisa dirasakan semua orang. Jadi bahwa balik lagi, kalau kita melakukan sesuatu harus with all of your heart, semua dikeluarin all out. Insya Allah nanti semua orang akan bisa merasakan energi. Mantap, luar biasa. Terakhir gue cuma mau bilang terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Dan gue akan tanya apa lagi project yang akan kalian keluarkan. Itu yang harus menjadi pertanyaan buat teman-teman juga. Apalagi ya, karena gue nunggu kira-kira project berikutnya apa lagi, oke? Sukses! Yang pasti kalau sama Mas Andi pasti projectnya akan selalu nyampe ke hati lah pokoknya. Amin, mantap. Sukses, sehat terus buat kalian. Sama mau bilang nih, banyak sekali yang komen, penyiarnya berbobot, pertanyaan bagus-bagus. Nah, terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan dan untuk ini. Hebat Mas. Ya, pokoknya mudah-mudahan senang. Terima kasih. Prilly, Mas Andi sehat terus. Jangan lupa terus berkarya. Oke? Thank you guys. Thank you so much. Bye. Terima kasih. Bye-bye.